roh dan jiwaku. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami menikmati firman-Mu. Tuhan pimpin dan urapi kami semua. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami akan sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan berikan tema wajib menjaga diri. Dan kita akan baca dalam 2 Samuel 22 ayat 1 sampai dengan 4. 2 Samuel 22 ayat 1 sampai dengan 4 saya akan bacakan demikian. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Saudaraku, ini adalah salah satu nyanyian Daud ketika Tuhan melepaskan Daud dari cengkraman musuhnya dan juga dari Saul yang memburunya. Saat Daud diburu oleh musuh-musuhnya, Tuhan menyelamatkan Daud. Ketika Daud dalam kesesakan dan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan suara Daud. Dalam setiap peperangan, Tuhan selalu menyertai Daud. Dari seluruh nyanyian Mazmur yang sudah kita baca tadi menunjukkan betapa hebat kuasa Tuhan yang dinyatakan pada Daud. Tuhan menyertai, melindungi, menjaga, memberi kemenangan, mendengar seruan Daud dan menyelamatkan. Kepercayaan Daud kepada Tuhan sudah tidak diragukan lagi. Dan karena kepercayaannya yang mutlak kepada Tuhan, membuat Daud selalu berseru dan berserah kepada Tuhan. Segala sesuatu yang dikerjakan selalu dikomunikasikan dengan Tuhan. Meski suatu ketika Daud pernah berbuat salah, tapi Daud mau mengakui dan mohon ampun kepada Tuhan, dan Tuhan pun mengampuni. Meski Daud juga harus tetap menerima hukuman akibat kesalahannya. Tuhan menyertai dan menjaga Daud sepanjang hidup Daud. Bukan hanya karena Tuhan yang hebat, tapi juga karena hati Daud selalu berpaut kepada Tuhan. Ayat yang saya jadikan pokok dalam pembahasan ini adalah ayat yang ke-24. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Dari 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-24. Sehebat apapun Tuhan menjaga Daud, tapi jika Daud tidak menurut apa yang dikatakan Tuhan dan tidak menjaga dirinya, pasti Daud juga tidak akan mendapat keselamatan. Seperti kisah Saul, Tuhan menjaga dan melindungi Saul, tapi karena Saul tidak taat dan tidak menjaga dirinya, maka akhirnya Saul harus mengalami kehidupan yang berat. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka kita juga percaya bahwa Tuhan selalu melindungi dan menjaga kita semua. Kita percaya akan kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan melebihi kuasa apapun yang ada di dunia ini. Tetapi meskipun Tuhan melindungi kita, jika kita sendiri tidak menjaga diri kita, kita hidup semaunya sendiri, tidak menurut apa yang dikatakan Tuhan, maka jangan heran jika kita menghadapi masalah-masalah yang bertubi-tubi, seolah-olah Tuhan itu tidak menyertai kita. Banyaknya masalah yang kita hadapi seringkali disebabkan oleh karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, atau akibat dari ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Kita memang akan tetap menghadapi masalah dalam hidup ini. Tapi jika masalah itu datang karena kesalahan kita, maka pasti akan menerima hukuman. Dan itu akan terasa berat karena kita harus menanggung akibat dari kesalahan kita. Tapi jika masalah itu datang bukan karena kesalahan kita, tapi Tuhan izinkan kita alami,
maka pasti Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Karena jika masalah itu Tuhan izinkan, maka Tuhan juga akan memberi pertolongan. Dan jika ada dalam permasalahan yang demikian, kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan turut bersama dengan kita, dan kita akan kuat menanggungnya. Nah, saudaraku, mari kita terus berusaha dan terus berusaha untuk menurut apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Tidak menyimpang, tapi hidup seturut dengan firman-Nya. Meski kita tidak sempurna, tapi kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Seperti masa sekarang ini, pemerintah telah berjuang keras menjaga dan melindungi kita dari COVID-19 dengan berbagai cara. Memberi peraturan, memberi layanan, memberi vaksin, dan lain-lain sebagainya. Semua itu adalah upaya untuk menyelamatkan kita. Nah, untuk itu kita wajib melakukan semua yang telah ditetapkan oleh pemerintah, supaya kita beroleh perlindungan dan kita tetap sehat. Tapi jika kita tidak menurut apa yang sudah ditetapkan, kita melanggar semua peraturan atau mungkin bahkan kita tidak percaya kepada pemerintah, maka pasti kita akan mengalami masalah. Bukan karena pemerintah yang tidak melindungi kita, tetapi karena kita sendiri yang tidak taat. Saudaraku yang terkasih, mari kita menjadi anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita menjaga diri kita dari dosa, maka kuasa Tuhan itu akan benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Dan mari kita juga menjadi rakyat yang taat kepada ketetapan pemerintah, agar kita tetap dalam keadaan yang baik. Pemerintah adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Kalau Tuhan izinkan negara kita mengalami pandemi ini, kita percaya Tuhan pasti juga akan turut serta menjaga dan melindungi kita. Dengan catatan, kita harus taat kepada Tuhan dan juga taat kepada pemerintah. Haleluya. Amin. Inilah berkat firman Tuhan yang cukup singkat hari ini, biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan mengingatkan kepada kita bahwa kita tetap harus juga menjaga diri kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menuntun kami menjadi umat-Mu yang taat kepada Engkau dan juga taat kepada pemerintah. Terima kasih Tuhan. Berkati dan lindungi kami semua, jagai kami semua dimanapun kami berada. Berkati usaha dan pekerjaan dan mata pencaharian kami. Berikan kami kesehatan, cukupkan kebutuhan kami, hiburkan kami semua, dan berikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Dan kami akhiri KPA ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri pengorbanan.